Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, mulai dari nikmat iman, Islam, hingga nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus beramal soleh. Semoga segala ucapan syukur kita senantiasa diterima sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya membuka kesempatan ini dengan doa yang tulus. Semoga kita semua senantiasa berada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesehatan kita terjaga, rezeki kita diluaskan, amal-amal kita diterima, dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Tidak lupa saya juga memohon kepada Allah agar kita semua mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita, diberikan ketetapan iman hingga akhir hayat, dan pada akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam surganya dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat YT Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Jumat merupakan hari yang begitu istimewa dan hari agung dalam agama Islam. Hari tersebut juga disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau pemimpin dari semua hari. Berbagai keutamaan dan keistimewaan telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan yang terkandung di dalam tidak hanya dimulai pada malam Jumat hingga pelaksanaan sholat Jumat, akan tetapi juga berlangsung hingga matahari terbenam di hari tersebut. Salah satu yang merupakan keistimewaan yang seringkali terabaikan adalah adanya waktu mustajab untuk kita melakukan atau melaksanakan berdoa di hari Jumat. Waktu itu adalah saat di mana doa seorang hamba lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama besar Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang sangat indah pada hari Jumat. Beliau selalu memperbanyak doa menjelang terbenamnya matahari, dan bahkan beliau meminta kepada seorang pembantunya untuk mengingatkannya saat matahari mulai mendekati waktu tenggelam, sehingga beliau bisa memperbanyak doa-doa atau permohonan di waktu yang sangat mulia. Lebih jauh lagi, Ibnu Hajar menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang amat soleh
dan selalu berdoa di antara waktu asar hingga maghrib. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah hingga ia merasa malu untuk meminta terlalu banyak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa waktu tersebut memiliki yang namanya keutamaan yang sangat amat luar biasa. Sahabat YouTube, sahabat YT Harum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya sudi kiranya para sahabat untuk terus mendukung channel kami ini dengan cara tekanlah tombol like, subscribe, dan komen di bawah kolom komentar. Saudara bisa menuliskan segala doa dan hajat apapun yang Anda inginkan. Semoga Allah mudahkan dan tercapai segala keinginannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kirimkan sebuah hadiah Fatihah kepada leluhur kita, kepada keluarga kita yang sudah berpulang terlebih dahulu. Semoga beliau-beliau mendapatkan pengampunan akan dosa-dosanya serta ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan suatu keutamaan waktu mustajab ini juga diakui oleh banyak ulama lainnya. Misalnya salah satu Al-Imam Ibnu Akhasir, Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya menyebutkan kisah seorang yang kehilangan penglihatannya. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sembuh seketika dari kebutaannya berkat doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarganya pada waktu asar hari Jumat tersebut. Nah, peristiwa ini menjadi bukti, menjadi salah satu kenyataan atau fakta akan kekuatan doa pada waktu yang istimewa tersebut. Ada juga contoh lainnya adalah seorang ulama bernama Maftul bin Fadalah. Beliau memiliki kebiasaan yang sangat menginspirasi. Setiap selesai sholat asar di hari Jumat tentunya, beliau menyendiri di sudut masjid untuk berdoa hingga matahari terbenam. Ia tidak menyibukkan diri dengan urusan duniawi atau berbicara dengan orang lain pada waktu tersebut, melainkan ia memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbiasaan serupa juga dilakukan oleh Sa'id bin Zubair, seorang tabi'in yang sangat dihormati. Beliau menjaga kebeningan dan menghindari berbicara dengan siapapun mulai dari waktu asar hingga waktu maghrib. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu mustajab yang terdapat di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di hari Jumat terdapat satu waktu apabila seorang hamba muslim memanjatkan doa kepada Allah pada waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam riwayat lain, Rasulullah menyebutkan bahwa waktu mustajab tersebut berada di penghujung hari Jumat, yaitu antara waktu asar hingga menjelang maghrib. Hadis ini juga diperkuat oleh berbagai ulama termasuk Al-Imam Al-Hakim yang menyebutkan bahwa hadis ini sahih berdasarkan standar kesahihan Imam Muslim. Oleh karena itu, sahabat YT Harum yang beriman, waktu setelah asar di hari Jumat adalah momen yang sangat berharga. Jangan sampai kita melewatkan waktu ini begitu saja. Gunakanlah kesempatan ini untuk memperbanyak istighfar, membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan memanjatkan berbagai doa-doa terbaik kita. Berdoalah dengan penuh keyakinan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Lakukanlah doa dengan khusyuk. Kita boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing, boleh memakai bahasa Madura, boleh memakai bahasa Jawa, boleh memakai bahasa Sunda, atau bahkan memakai bahasa-bahasa daerah masing-masing, utamanya bahasa Indonesia. Sertai dengan harapan besar dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan kita sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Apapun hajat dan kebutuhan kita, pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus dan ikhlas tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah dan memanfaatkan setiap peluang kebaikan yang diberikannya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada waktu mustajab ini menjadi sebab terwujudnya segala harapan-harapan kita, baik di dunia maupun akhirat. Akhirnya marilah kita selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, menjaga hubungan baik dengannya melalui ibadah dan doa, serta memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang ada di hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kajian pada saat ini, semoga bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu